Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PMI di mana saja berada, dan sahabat YouTube di mana saja berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya atas nama Hasan Sugiri, saya berada di Jeddah, Arab Saudi. Alhamdulillah, saya asal dari Cianjur ya, Cianjur. Ya. Dan saya mempunyai cerita, ya, ini bukan cerita benar atau bukan cerita bohong, tapi ini cerita nyata, yaitu cerita benar ya, bukan KW-KW. Ini karena gini ya, saya mempunyai teman ini ya, punya teman, dia punya pengalaman yang begitu pahit ya, karena dia merasa ditipu gitu, merasa ditipu atau merasa dibohongi, karena teman dia itu punya teman akrab ya, saking akrabnya apapun yang dia punya, baik dia walaupun dia saling gitu ya, nggak punya duit saling pinjam atau saling bagaimana, makan kita bareng-bareng. Jadi udah ada saudara di sini tuh ya, di perantauan. Kita itu punya teman, walaupun itu baik itu orang Madura, orang NTB, tapi kalau kita lebih dekat gitu ya, itu seperti saudara. Bahkan saudara yang ada di sini bahkan jauh gitu. Itulah kalau hidup di perantauan. Jadi kita itu saling. Nah, dia itu juga mempunyai teman kayak seperti itu. Tapi, nah setelah itu ada kejadian, dia cerita ke saya, ini simpulnya aja. Jadi ceritanya si Pulan itu akan menjemput seorang perempuan atau katakanlah pembantu yang berada jauh gitu dari sini, sekitar 20 kilo. Nah, karena dia nggak mempunyai angkutan atau nggak punya mobil, nah teman saya ini mobilnya bebas gitu ya. Jadi selesai kerja mobil mau dibawa kemana aja nggak jadi masalah. Jadi majikannya itu baik benar gitu. Dan dia juga udah bekerja lama di situ ya. Nah, setelah itu dia mau pinjam mobil, dia mengatakan bahwa mau pinjam mobil, mau jemput perempuan atau saudaranya. Nah, padahal dia bukan menjemput saudaranya, dia akan, dalam istilah di Saudi atau di Jeddah, akan mengaburkan orang. Jadi dari kapilnya mau dikaburin, mau dibawa gitu. Itulah, itu istilah di Saudi ya. Itu loh. Jadi dia nantinya si perempuan itu menjadikan ilegal. Padahal dia resmi, dia punya igoma, punya majikan, ya. Karena si temennya ini mungkin menelepon dia atau merayu si perempuan ini supaya kabur, dan akhirnya dibujuk sama dia, dan akhirnya melarikan diri dari majikannya. Nah, temennya ini ya nggak bilang sama teman saya ini, nggak bilang bahwa dia itu mau ngaburin. Jadi cuma diamnya pinjam mobil mau ngambil perempuan. Nah, padahal dia mau ngaburin. Nah, akibat dari situ ya, akhirnya dia masuk penjara, jadi korban. Karena apa? Dia mobilnya itu waktu dia ngaburin ada CCTV. Jadi rumah di sini kan ada penuh CCTV. Nah, CCTV ini ketahuan bahwa yang ngaburin si perempuan, yang ngambil perempuan dari situ tuh mobilnya itu, tapi orangnya dia nggak tahu. Tapi mobil, plat seri mobilnya ini dia tahu bahwa itu yang ngaburin. Ya, akhirnya dilacak sama majikannya ke kantor polisi. Akhirnya ketahuan mobil ini punya siapa. Nah, punya majikan teman saya ini. Nah, akhirnya teman saya diambil sama polisi, dicari. Akhirnya ketemu dan dibawa ke penjara. Nah, untuk lebih lanjutnya cerita ini supaya jelas dan mendetil, marilah dengarkan teman saya ini dari awal sampai akhir, kronologinya apa yang dia pernah alami sampai dia masuk ke penjara. Gitulah ya. Marilah, untuk itu mari kita dengarkan teman saya ini, dia akan cerita kronologi apa yang tadi saya uraikan. Saya cuman sebagian aja. Itulah ya. Untuk itu mari persilakan untuk Bapak Rusli untuk menerangkan apa yang dialaminya sampai dia masuk penjara. Ya Pak Rusli, gimana ya supaya ini supaya jelas ini
para PMI di sini jangan sampai terulang lagi lah kejadian seperti ini ya. Jadi mohon diceritakan dari awal sampai akhir pertemanan Anda sama si Fulan ini ya. Siap? Oke? Ya, marilah kita dengarkanlah ya untuk para PMI atau pemirsa yang yang nantinya untuk mendengarkan apa yang diceritakan sama Pak Rusli ini sebagai pengalaman yang tadi itu. Mari silakan. Ya, sebelumnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sama Pak Hasan, pengurus PMI Saudi, yang mana dia telah apresiasi tentang cerita-cerita kehidupan saya, dan sekarang ini saya cerita tentang perjalanan hidup saya selama bekerja di Saudi, sahabat sekalian. Jadi beginilah kronologinya ya. Saya bekerja di Arab Saudi itu udah hampir 13 tahun ya, sahabat. Dan aku mengenal dia itu, katakanlah teman saya itu si Puan ya. Mengenal dia itu udah hampir 5 tahun. Jadi saya berteman 5 tahun itu istilahnya kayak saudara, seperti apa yang katakan oleh Pak Hasan tadi. Jadi saudara jadi orang lain jadi saudara. Istilahnya saya punya teman di perantauan itu kayak saudara. Makan, minum, tidur sama-sama. Kita punya uang, istilahnya sepahit semanis ya, sepahit semanis. Jadi saling ya, kita nggak punya uang, dia yang ngasih. Dia nggak punya uang, kita yang ngasih. Jadi istilahnya gimana lah saudara dekat. Jadi saking saling percayanya ya, dia itu pertamanya kapilan ya, seperti saya. Kapilan, mempunyai kapil, mempunyai agama lengkap ya. Tetapi dia karena mungkin banyak masalah di majikannya, banyak keluhan, akhirnya ia keluar, kabur istilahnya. Jadi ilegal. TKI overstay itu ya, ilegal. Dan dia memilih bekerja di luar, dan dia itu ngontrak rumah, kemudian dia menampung jamaah dari berbagai macam jamaah yang kabur. Dia itu ditampung ya, kemudian dia mengambil sewaannya. Jadi mungkin itulah pendapatannya dia itu. Jadi saking senangnya menampung banyak orang, banyak teman, karena lebih banyak jamaah, kemudian lebih banyak penghasilan. Jadi begitu. Jadi seperti apa yang tadi Pak Hasan katakan. Jadi kalau ada pembantu yang sedang bekerja enak-enak, kemudian ada orang ketiga atau orang kedua, kemudian dibujuk rayu untuk keluar, padahal dia itu kerjanya udah enak. Kemudian kena bujuk rayu, akhirnya pembantu yang tadinya kerjanya enak, santai, kemudian betah, akhirnya terpengaruh. Ya itulah sobat sekalian. Jadi kebanyakan orang-orang TKI di Arab Saudi, kebanyakan perempuan yang kabur itu sebetulnya bukan karena masalah besar atau masalah ini atau kepahitan kerja dengan berat, tapi dengan kehadiran orang kedua ya, atau orang ketiga yang mempengaruhinya itu. Karena seorang pembantu itu tidak akan kabur ya kalau tidak mempunyai seseorang yang dikenali dan seseorang yang siap membantunya, ya kan Pak? Iya, yang menampungnya lah. Iya, nggak mungkin pembantu itu mau kabur kalau nggak ada orang ketiga itu yang membujuk rayunya. Iya kan? Iya betul. Iya begitu. Nah, singkat ceritanya sahabat sekalian ya, ini saya cerita pengalaman ya. Jangan sampai kalian semua atau sahabat-sahabat TPI ya, yang ada di Arab
baik di luar seperti Hong Kong, Korea, Malaysia, Brunei, semuanya. Ini bisa jadi aspirasi ya terhadap teman-teman dimanapun saya berada. Jadi singkat ceritanya begini ya, saya mempunyai teman itu nyampe mengalami di penjara, kesakitan ya di penjara itu. Pahit ya Pak? Iya. Bener. Jelas. Soalnya kita nggak melakukan sesuatu apapun, orang lain yang melakukannya, tapi iya. kita yang kena. Jadi korban ya? Jadi korban. Gitu. Iya betul. Nah, pada suatu saat saya, hari itu adalah hari Kamis ya sahabat, hari Kamis Pak ya. Dia itu manggil nelpon saya. Dia bilang si Puan itu sama saya kan nama saya Rusli ya. Terus katanya besok kamu nggak kemana-mana, jam berapa kata saya? Jam 7 lah. 7 malam ya? Bukan 7. 7 pagi. 7, iya 7 pagi. Oh 7 pagi. 7 pagi. Maaf ada kesalahan ya. Jadi bukan jam 7 pagi Bukan ya? Bukan. Oh, bukan jam 7 maghrib, bukan, tapi jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita Iya. Kesini katanya ke rumah saya jam 7 pagi. Iya. Karena saya mau mengambil jamaah saya. Singkatnya mau ngambil istri saya katanya. Bilangnya Iya, begitu iya. istrinya? Dia itu si Puan itu bilang sama aku. Istrinya? Iya, mau ngambil istrinya, mau ijazah katanya. Gitu. Otomatis kan saya namanya seorang teman ya, iya, betul. seorang teman. Iya. Jangankan untuk membantu segitu, hatta uang juga kalau dia perlu Dikasih. saya dikasih. Betul ya. Saya tidak punya curiga ya, tidak punya curiga karena sikap gelagatnya dia itu tidak pernah bohong sebelum Karena udah tahu ya. udah tahu Sebelumnya. Iya. Jam 7 pagi kesini katanya mau ngambil pembantu, mau ijazah. Oke kata saya. Dia bilang nanti akan saya kasih ongkos bensin. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Karena saya tidak mengharapkan dari teman itu minta imbalan atau dikasih uang taksi, enggak. Iya. Jadi saya untuk uang bensinnya juga nggak bakalan minta kecuali seingatnya dia Pak ya. Karena kita udah seperti saudara itu tadi. Iya. Katakannya. Iya. Betul. Nah, singkat ceritanya saya jam 6:30 pagi udah bangun mandi. Karena Karena Anda waktu itu pada nggak kerja apa hari libur? Pada waktu itu? hari Kamis pagi itu saya nggak ada kerja. Oh, nggak ada kerja karena nggak punya. Karena kan situasi di sini jam 7 pagi kan udah rata-rata orang kerja gitu kan. Enggak, kan sekarang itu saya dalam keadaan COVID, kemudian sekolah pada tutup. Jadi nggak ada waktu itu kerja. waktu ada COVID. Udah COVID-19 ya. Udah itu ya. Jadi semua madrasah itu libur. Jadi nggak ada kerjaan kalau pagi. Iya betul kalau gitu. Iya. Jadi saya berangkat ya jam 7 itu. Setibanya saya di depan rumahnya dia, dia udah standby, udah ada ya. Dia bilang, terus biar aku yang nyetir katanya, kamu mah nggak usah nyetir, Iya. capek biar aku saja katanya. Saya nggak curiga gitu. Terus Anda waktu itu ikut apa? Waktu itu Anda itu ikut sama dia apa tinggal di tempat? Ikut. Oh ikut juga. Ikut, cuman saya nggak nyetir, jadi mobil itu dikasihkan sama dia. Lagian saya tidak tahu tempatnya di mana dia itu ya kan. Ya udah terserah. Udah katanya kamu nggak bakalan tahu jalan, biar saya yang nyetir katanya. Ya udah kalau apa? Iya. Kalau begitu mas saya apa? Berangkat bareng aja kata saya. Iya. Nah sepakat setelah itu. Nah sahabat sekalian, ternyata saya
ngasih kepercayaan walaupun saya kerja itu bukan mobil aku sendiri, itu adalah mobil syarikah ya. Syarikahnya syarikah mobil, Anda itu perusahaan waktu mobil. itu bukan kerja di perumahan ya? Bukan di Jadi syarikah saya. di perusahaan. Iya, di perusahaan. Perusahaan apa itu? Di perusahaan mobil Isuzu saya kerja. Oh, kalau ini mah dealer ya kan? Iya. Ya, udah. Tapi dealer pusatnya itu Iya. bersama Iya. showroom, Iya. masuk showroom gitu. Otomatis kan saya punya inventaris, mau kemana pun saya bebas itu mobil, karena mobil perusahaan. Nah sebaliknya kalau tahu saya ini kan saya memanfaatkan kepercayaan perusahaan Iya, ya, betul. ya kan? Iya. Nggak Menyalahgunakan, ya. menyalahgunakan kepercayaan dari perusahaan. Nah saya udah katanya sekarang pergi, dia yang nyetir, dia yang tahu jalan, tahu-taunya itu dia itu bukan tahu jalan, lihat lokasi. Kata saya dalam hati, kok si Puan itu kok tahu jalan tapi lihat lokasi? Itu kan saya juga udah tanda tanya ya, udah tanda tanya. Kenapa kalau tahu jalan lihat lokasi? Tapi saya nggak banyak cerita di situ, biarin Nah, aja. ini Anda waktu itu tanya nggak, ini mau ngambil kaburan, apa bener mau ngambil istri? Dia nggak cerita sama sekali sampai Saya udah cerita ngomong. Puan kata saya sekarang ini kamu itu mau ngambil Soalnya dia kan pakai lokasi kan. Iya. Ya. Cerita mau ngambil pembantu atau istri atau gimana ini? Saya mau ngambil jamaah kan, mau ijazah katanya. Sekarang Dia tetap hari dia Kamis. nggak cerita tetap. Enggak cerita mau ngaburin. Ngaburin. Iya. Mau ijazah katanya. Kenapa nggak pakai taksi kata saya? Kan pagi-pagi begini katanya kosong, tidak ada taksi katanya. Enggak ada taksi. Oh, berarti masuk ya akal. Iya. ini. Hari Kamis pagi-pagi nggak ada taksi, memang jarang pagi itu taksi itu ya. Nah, setelah itu saya pergi ya, perjalanan setengah jam. Itu daerah mana itu kira-kira? Itu daerah Ubhur. Daerah Ubhur. Daerah Ubhur. Jadi perjalanan setengah jam aja. Iya, setengah jam. Nyampe ke sana kita putar sambil nelpon dia. Akhirnya ketemu rumahnya. Kemudian kan dia sendiri yang bawa mobilnya. Dia itu parkir di depan rumahnya. Yang di depan rumahnya itu yang Iya, anaknya. padahal di situ ada kamera, Pak. Ada kamera. Anda waktu itu nggak lihat nggak kamera apa? Saya lihat kamera, karena kan nggak ada pikiran apa-apa. Iya betul, karena dia bukan. Iya, Ya ceritanya bukan ngaburin ya. bukan mau ngambil istilahnya naksi lah sama naksi, saya. iya. Iya. Otomatis kan ada kamera juga, malam saya di sana itu merokok, Santai aja, gitu ya. keluar dari mobil merokok, santai, nggak ada curiga apa-apa. Turun pembantu sambil membawa tas jibala ya, tas jibala, kemudian dibuang. Setelah itu barang-barangnya dia itu dibantu ya, dia itu turun ya, dari mobil. Saya turun untuk merokok ya, untuk merokok, dia mah turun untuk membantu bawa bawaan barang seperti tas ya, ada 2 tas itu. Nah, sahabat sekalian, singkat ceritanya dia naik ke mobil langsung jus pulang. Ya. Pulang ke rumah. Nyampe ke rumahnya dia ya. Karena saya udah siang, karena kalau setelah duhur itu saya ada pekerjaan. Kata saya, "Puan, mohon maaf saya nggak bisa mampir ke atas," kata saya. Soalnya takut majikan ngebel nanti saya ada kerjaan, nggak ada. Ya udah nggak. Nah di situ dia itu ngasih uang untuk uang bensinnya. Berapa itu? Ya mungkin ada 100. Ya udah, terima kasih kata saya. Ya udah, terima kasih. Langsung pulang ya ke rumah saya. Langsung pulang ke rumah. Nah setelah pulang ke rumah memang benar majikan itu udah siap. Dari syarikah itu mau belanja, Magadit istilahnya udah belanja ya. Singkat ceritanya, Itu berapa lama sampai Anda mobil itu ketahuan gitu? nah Gitu ya.
Makanya saya bilang singkat ceritanya setelah 2 minggu ya. Oh, setelah 2 minggu. Iya, setelah 2 minggu. Kenapa mudir syarikat itu jalan sama saya? Jalan tuh marah ya. Ya marah. Marah lah orang. Marah. Hatta saya nggak melakukan kesalahan, marah aja. Apalagi yang perempuan itu marah aja. Nyampe dia bilang kalau kamu udah nggak mau kerja di sini, keluar aja katanya. Ngusir lah. Musir, keluar katanya. Jadi majikan itu udah tahu itu ya, majikan kamu itu bahwa kamu kejadian itu. Nah, majikan marah sama saya, sama syarikah marah sama saya itu karena ada laporan dari surta ya. Ya, polisi ya. Iya, polisi bahwa nomor polisi mobil ini telah melakukan pencurian. Pencurian. Jadi majikannya itu melaporkan kepada polisi bahwa pembantunya telah mengambil uang sekian ribu, ya, kemudian bawa Padahal barang-barang. pembantunya nggak melakukan apa gimana? Enggak. Itu mungkin hanya sebatas alasan supaya biar polisi semangat untuk mencari pencuri itu. Iya. Padahal dia itu kepingin pembantu, Pak. Bukan pengen apa-apa, pengen membantu pulang Balik lagi. Iya. Kemudian mobilnya itu udah nomornya udah ada, jadi gampang dia itu. Jadi mengadu sama polisi itu langsung nyangkut. Gitu. Nah, kenapa saya itu? Setiap bekerja saya dimarahin sama mudir itu. Ya Robi, kata saya, ada apa ini? Nah, di suatu hari dia itu marah habis-habisan sama saya. Kalau kamu udah nggak mau kerja di sini jam 9 pagi katanya, atlabar. Kan saya tidak terima, Pak. Tidak terima. Karena apa? Oh, emang pada waktu itu polisi nggak langsung nangkap nggak? Enggak. Jadi laporan dulu. Jadi walaupun udah tahu nggak langsung nangkap gitu? Enggak langsung nangkap polisi itu. Jadi laporan dulu sama punya mobil. Sudah, ya mungkin sedemikian rupa diselidiki ya dengan cermat polisi itu, enggak langsung segala sesuatunya. Jadi sangat lantip ya, apalagi intel itu mempunyai sifat-sifatnya seperti itu, enggak diketahui orang. Nah, setelah itu saya kan kalau dimarahin terus-terusan kan istilahnya semut juga kalau keinjek-injek kan pasti Ya, gigit karena ya, nggak Pak? merasa bersalah. Iya. Kata saya, besok pagi saya mau berangkat. Saya udah nggak mau kalau kamu seperti begitu. Ya udah. Cuman satu syarat. Dulu saya datang ke sini bekerja di syarikat ini dengan baik-baik dan sekarang juga mau baik-baik. Dulu saya resmi, saya pulang berangkat besok jam 9 saya harus resmi lagi. Dia bilang, Oh, dia mau nyangka mah pulang ke Indonesia apa gimana? disuruh keluar. Oh, bukan pulang ke Indonesia, bukan? Bukan, suruh keluar, kerja di luar katanya. Oh, iya. Jangan pakai waraga-waraga. Kalau mau keluar. Keluar. Iya. Tapi di situ itu ada 2 alternatif ya. Alternatif 1 disuruh atlabar, keluar katanya. Jangan pakai waraga-waraga. Iya. Karena majikan itu udah tahu kasusnya kalau saya pencuri. Jadi disuruh keluar, jangan waraga-waraga. Istilahnya kabur. Jadi majikan itu masih punya hati. Istilahnya punya hati. Punya baik. Iya. Ya, jangan sampai ketangkap polisi keluar ya. Kalau dipikir sekarang sama saya. Iya, betul. Yang kedua, saya kan nggak nerima. Karena apa? Karena nggak tahu permasalahannya, nggak nerima. Kalau tahu mah dikasih tahu permasalahannya, ya udah saya cabut, Pak. Akhirnya saya ya udah nggak apa-apa katanya. Kamu bikin waraga di kantor. Saya kemudian fotokopi koma, fotokopi pastor, kemudian hawiyah majikan, hawiyah syarikah itu fotokopi semua. Kemudian negel maklumat dari Majikan? Iya, majikan suruh negel maklumat. Saya mau negel kepala. Jam 9 saya pergi. Suruh nyari kapil baru. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah saya udah punya ya kenalan, yaitu ya, orangnya baik. Jadi nggak bingung lagi. Terus Anda pada waktu itu ditangkap polisinya, gimana ceritanya? Nah, Ya, coba. Ini yang paling nah asiknya nih, yang itu paling- saya kan mau ngurus tanajul ya. Ya.
mau ngurus Tanajul. Jadi waktu itu Anda udah bekerja di lain apa gimana? Kok urus tanah? Saya kan udah bilang saya udah punya majikan, Oh. tinggal ngurus waraga waraga. dari Jawajat gitu. Iya, iya. Ya harus dia katanya kamu kesini katanya. Sekarang kamu harus ngurusin waraga ini, harus pergi ke Jawajat karena kamu akan Tanajul. Saya nggak punya curiga mau ke kantor Surto. Kan ceritanya mau nagal kepala, Iya, ya kan? Sedikit pun saya naik mobil sama mudir itu, sama mudir perusahaan itu, naik mobil langsung dibawa ke Surto. Ini apa? Hai Murjan. Oh iya, dia Iya, Murjan ya. iya. Saya datang ke sana, Pak. Datang ke sana, langsung masuk. Pas masuk ke dalam ruangan, mudir itu yang membawa saya, mudir serikat itu berbincang-bincang sama polisi. polisi. Iya. Karena saya kan Oh berarti Anda bukan dibawa ke Jawajat dong gitu mah, dibawa ke kantor polisi dong? iya, kantor Surto. Iya. Iya, jadi heran kan, masa mau nagal kapal ke kantor Surto? Iya. Tapi saya begitu yakin aja karena Karena sama nggak tahu nggak salah gitu. ya statusnya sama ya, ya. Surto sama polisi itu saya pikir sama lah. Bikin waraga itu atau apa waraga itu kalau dalam bahasa Indonesia itu Ya pokoknya surat-surat lah. surat perlengkapan Surat persyaratan perlengkapan ya. untuk pindah majikan. Iya itu Ya, tapi kan kalau pindah majikan itu bukan urusan polisi sebetulnya kan. Urusannya di sini kan Jawajat, ada kan. Kalau polisi ya kriminal itu. Surto. Iya, Surto khususnya gitu kan. Nah setelah itu Pak Hasan, saya datang ke dalam itu, polisi itu langsung melihatin video Yang hasil rekaman CCTV CCTV. pada waktu ngambil perempuan itu. Iya, pembantu itu. Kata polisi, ini apa katanya? Langsung jambak ke sini, Iya. langsung di borgol saya. Di borgol saya tangannya. Kata saya apa ini? Apa tadi itu kan mudir saya ke sini itu mau ngurusin surat-surat surat-surat untuk untuk tanah jual. Tanajul. Iya, tapi kenapa? Bukan katanya. Kamu adalah harami katanya. Aku adalah pencuri katanya. Apa? Lihat video. Emang bener. Dilihat ini siapa? Kamu? Iya. Lagi merokok? Iya. Itu siapa? Teman saya. Nanti saya dipukul, kena pukul ini. Karena mungkin ini pencurinya jeblak gitu ya. Karena mungkin pengaduan dari majikannya betul, itu mencuri uang, mencuri emas, Iya. gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah saya tenang aja ya, karena saya yakin dalam hati saya itu nggak bersalah. Sekalipun itu ada video memang benar, tapi apa letak kesalahan saya? Terus pada waktu itu Anda mengakui bahwa itu saya benar. Iya benar. Tapi nggak tahu gitu kronologinya untuk mencuri atau mengambil itu. Iya, nggak tahu iya. ceritanya. Nah begini ya. Ini siapa katanya? Ini teman aku. Kamu yang ngejemput pembantu ini? Iya. Mobil ini mobil siapa? Ya mobil saya. Berarti kamu katanya pencurinya, bukan saya. Kalau bukan kamu siapa katanya? Marah itu polisi itu. Kan saya punya teman. Nah ini temannya. Nah dia bilang sama aku bahwa dia itu adalah mempunyai istri atau jamaahnya mau ijazah. Jadi dia minta tolong sama saya untuk menjemputnya karena tidak ada taksi. Begitu Pak kata saya. Jadi polisi itu menyelok-nyelok dikasih berapa katanya uang, nus-nus atau berapa ribu katanya. Enggak kata saya. Kalau omongan kamu meyakinkan bahwa itu kamu bukan yang melakukannya, cari, Teman ambil orang itu. Teman kamu itu. Iya. Wah, buah si malakama ini. Bingung saya. Enggak diambil teman saya, apa? Enggak diambil saya, Yang pasti ancamannya Iya. itu apa? Penjara lama ya. Sijin. Iya saja Sijin. penjara lah Iya. istilahnya. Kalau enggak dituduhin, kalau dituduhin itu Itu adalah teman, Maksimalnya biasanya 2 tahun itu. ya justru 2 itu, tahun penjara. justru itu. Nah setelah itu kata saya, siap, kamu tahu rumahnya? Ya tahu. Nah setelah itu udah saya nggak diinterogasi ya.
masukin ke Masukin penjara. ke penjara. Oh, jadi Anda masuk dulu ke penjara ya? Iya, masukin langsung. Ya Allah, ya Robi, saya mau negel kepala begini. Iya. Ya Robi, kata saya. Nah, setelah itu Pak, udah 2 hari, saya pergi ke... Oh, jadi Anda waktu itu di dalam sampai 2 hari? Ya, 2 hari ya. Di dalam itu? Iya, kemudian Belum. diintegrasi. Oh, Ini apa ya? Iya. Dikatakan niapa. Jadi pergi keluar ke kantor lain Iya. untuk menyamakan data. Data. Apakah omongan aku itu benar atau tidak? Ya, di situ kita tanda tangan, stek jempol. Memang saya omongan sama di kantor polisi di sini. Sama Begitu di waktu niapah juga di sana itu niapah. Sama juga begitu. Sama juga iya, begitu. Memang harusnya begitu. Saya ditahan udah Sampai selama 20 hari Pak. itu 20 hari. Iya. Belum dia, jadi belum nyuruh ngambil yang Belum, dibiarin saya makan tidur jadi sedih karena ruangannya kecil, orang banyak. pada waktu itu di penjara mana? Anda apa masih di Murjan apa? Di Murjan. Masih di situ Di juga? Murjan, di ruang tahanan Iya. ya, karena belum sizin istilahnya. Iya. Belum sizin, tapi kalau udah sizin itu Ya dipindahkan. iya kan? udah jelas Udah jelas. Diponis lah. ponis hukum Nah, gitu. Iya. kan belum sidang belum Iya, apa ya? iya. Nah, 20 hari saya dipanggil Sama mudir lagi, mudir lagi, su. iya. Ya. Kamu katanya mau beriman atau ambil teman kamu? Ya, ambil teman saya. Iya betul. Saya nggak mau beriman. Apa salah saya? Apa kata saya? Apa salah saya? Ya, Anda karena nggak mempunyai keuntungan kan ya? Iya, tapi saya suka sedihnya di penjara itu punya baju satu, celana satu. Ya. Pada waktu itu. WC banyak tai, enggak narik bau, kotor banget. Oh, orang banyak satu ruangan nyampe 20-25 orang di mana, Pak? Kira-kira berapa meter di ruangan? Sekitar 10 meter persegi. Segitu. 10 meter persegi. Itu yang di dalam orang mana aja? Ada Campur. orang Indonesia juga ada? Pakistan, Indonesia, Hindia. Orang Indonesia juga ada? Ah, dari Indonesia dicampurin. Oh. Oh, suka sedihnya orang-orang Hindi kan bau atau gimana ya? Saya nggak biasa. Tapi saya selama di penjara alhamdulillah, karena mungkin saking keselnya, saking pahitnya, nangis saya Pak, nangis. Karena apa? Salah apa saya nyampe kayak begini? Membantu temen, ngaburin apa? Menolong temen saya yang di penjara. Jadi korbannya itu ya? Iya. Jadi saya ingat sama teman terus. Kenapa si Puan itu tega sama saya? Diparabin, istilahnya itu dijebak ya. Iya dijebak. Iya. Ya dibohongin lah. Dibohongin. Ini karena dia nggak Tidak terus- jujur. Terus gini, kalau seandainya dia ya terus terang gitu, saya mau ngaburin orang, apa Anda sanggup waktu itu? Apa enggak? Ini kan temen juga nih. Maksudnya gimana? Gini nih, dia kan terus terang sama ente. Heeh. Ya Pak Rusli, nih saya mau ngaburin orang, saya nggak punya mobil, tolonglah bantu. Misalkan nih, Ya. nanti saya kasih duit. Karena ini temen nih, demi temen. Karena kan ini mungkin melakukan yang salah kan ya. Anda apakah mau apa tidak? Kalau misalnya diceritakan. Oh, dari dulu juga aku tidak mau Pak. Kalau dia nggak bilang mau ijazah itu, atau saya nggak mau karena udah tahu resikonya. Ya itu kan resikonya kan berat ya. Iya. Karena apa, menyangkut kriminal ya. Di sini itu paling apa? Paling gawat lah orang yang ngaburin, apalagi sampai kena gitu ya. Saya sering seperti itu.
hari ini burger, Makan sini. makan, beli burger. Satu, banyak kan sedalam itu ada 25 orang. Dia itu, Yang iya, yang nanggung makannya itu. Karena orang kaya. tapi itu dari pihak kepolisian ya, ada nggak kasih makan gitu? Ya ada, Berapa kali? cuman seala kadarnya satu kali. Satu kali dikasihnya. Pagi-pagi roti, Ya. kemudian nanti setelah duhur jam 3 makan. Makan. Malam nggak ada malam. Nggak ada. Nah, itu aja. Kalau masalah air mah ada, Pak. Air ada ya. Ada kalau masalah air. Nah, saya ada hikmahnya di situ. Sampai sekarang saya punya teman itu baik orang Arab. Jadi ngaku saudara. Terus kenapa kata saya sama kamu itu hubu atau Suka. suka. Nyampe orang-orang Arab itu ngender semua. Jadi harus saya berdampingan sama dia. Pingin apa kamu? Pingin rokok? Pingin makan enak? Dari matam apa? Ngomong sama saya. Saya di mana penjara itu kan satu batang rokok sama 5 orang dikelilingi paling ada. Tapi saya dijamin sama orang Arab itu yang baik, dibeliin sehari 1 bungkus. Stok saya. Gak ada yang ngeganggu, berani itu. Apa? Ya mungkin Nggak gini, ini. Dok. Ini karena saya belum pengalaman ya penjara di Ya. sini. Kalau di Indonesia atau orang kan kalau udah yang masuk biasanya dibully atau disuruh pijit atau apa sama dengan penjara di sini? Ya sama. Sama juga. Sama, cuman saya di situ kenapa heran orang Arab itu kok sayang sama aku. Oh. Tapi Tapi yang lain mah biasa di Biasa suruh sama orang mijit, lain apa, juga. suruh gitu. Iya, Suruh bersih-bersih, Iya, bersih, iya. gitu. Tapi enggak. Saya kan enggak mau jadi juragan di penjara. Bersihin ini. Malah dia melarang, terus dia taal katanya. Jangan, katanya. Biar bersama-sama. Jangan capek-capek. Orang masuk ke sini, orang Saudi, orang luar sama katanya saya. Begitu dia itu. Iya. Jangan ada yang tinggi, jangan ada yang rendah katanya. Sama katanya. Sampai sholat saya dibikin imam di sana. Alhamdulillah di situ. Saya Terus nyampe berapa dulu. hari nyampe itu? Tar dulu Pak. Ya. Selama di penjara itu saking terhiburnya, jadi lupa saya pulang. Malah badan gembuk. Makan terus, ngerokok Iya. gratis, makan Iya, gratis. Nah, sekian ceritanya akhirnya apa? Saya dipanggil. Itu dalam waktu berapa hari itu udah di penjara? Udah 20 hari. 20 hari itu dipanggil. Oh, udah 27 hari. 27 hari. 27 hari. Eh, Karena saya udahlah, saya mah pasti ke Sijin. Kesijin ya. Iya, Ya. karena si Asepnya itu nggak ketangkep. Ah, Ternyata saya kan ngasih lokasi sama polisi. Iya. Ini rumahnya, itunya. Cuma ngasih lokasi aja. Jadi enggak sama saya ya nganterin ke rumah. Ternyata pada suatu hari sore dia itu datang 5 orang polisi ke Suroto ke Rumah rumahnya dia. si dia. Asep. Kebetulan dia itu ada di sana. Akhirnya ditangkap katanya karena dia cerita sama saya. Ditangkap kemudian diborgol langsung dibawa semua jamaahnya itu ada banyak, cuma yang ketangkap itu ada 7. Semua Gimana? 7 iya. Jemaah yang 7 itu dibawa Dibawa. langsung, dibawa semua. Nah yang lain yang nggak punya persangkutan. Terus yang perempuan yang dibawa itu ada nggak Pak waktu itu? Nah di situ lagi kerja, dikerja dituduhin lagi bareng sama dia diambil. Diambil lagi Ya, kerja itu. ceritanya, iya. Nah langsung dibawa katanya ke kantor. Musrik katanya ke sini, kata model. Harami yang membuat kamu miskin di sini udah ketangkap katanya. Alhamdulillah. Udah ketangkap, kamu besok keluar katanya, insya Allah. Baik kata saya, Pak. Keluar nggak keluar saya udah betah kata saya di sini. Iya. Iya, kita punya teman yang baik juga ya. Iya. Ya kita pada dasarnya kalau memang kita baik, berbuat baik, pasti karena kita tidak melakukan kesalahan, ya insya Allah walaupun di dalam penjara tetap aja kita ada kebaikan itu ke kita ya. Itulah masya Allah ya. Nah setelah itu saya harus keluar ya, harus keluar. Bahkan model polisi manggil sama saya, kamu mau kerja, udah aja di saya. Oh, nawarin Manggil kerja. Pak. Iya, Oh. nggak apa-apa. Katanya kamu baik ini nomornya telepon katanya saya. Mudir Jawa aja itu, mudir Surto kerja di saya katanya.
Ini nomor telepon saya. Kalau mau umroh, saya kasih hadiah besok umroh. Mau kamu? Tapi saya udah amsak amanah, kata saya. Udah pegang janji, kata saya, sama seseorang yang baik. Karena dia sering menjenguk ke penjara. Iya, masih baju, masih selimut. Ya itulah yang majikan sekarang. Yang teman itu kok bisa nganterin baju, itu taunya dari mana itu? Saudi itu. Kan ceritanya saya pas di dalam mau tanajul itu, kan saya nelpon ke itu yang bos, majikan yang calon baru. majikan yang baru itu. Saya lagi ngurusin waraga. Ternyata bukan di penjara. Gitu. Ternyata bukan waraga. Tapi dia walaupun kamu masuk penjara tetap menjenguk kamu. Menjenguk saya. Saking baiknya ya. Saking baik. Masih baju, ya. sabun, apa. 2 hari sekali dia. Karena dia mungkin tahu bahwa kamu tuh nggak salah mungkin. Iya mungkin ya. Insya Allah Allah bantu. Iya. Sana keluar. Karim. Iya. Nah setelah itu saya malamnya sujud tahajud menjerit sama Allah, ya Allah keluarkan saya, udah pahit ya. Kalau di penjara itu masalah dipukul atau masalah udah biasa, nggak sakit Haji. Iya. Nggak sakit, nggak makan, nggak lapar di penjara itu. Hatta masalah, tapi yang satu, kalau kita di penjara tanyain sama siapa saja, lebih sakit kalau kita ingat anak istri. Yo, jelas. Lebih sakitnya lebih dari dipukul. Iya. Pada waktu itu keluarga Pak Rusli tahu nggak? Ya, nggak seperti tahu. Istri, anak, orang tua Nggak tahu. jadi nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tahu dari siapa? Ya. Saya sendiri juga nggak tahu kan mau dari mana. Nggak, maksudnya pada waktu itu di dalam penjara mungkin kamu cerita ke istri atau ke orang tua atau ke saudara yang ada di Indonesia, nggak cerita sama sekali? Nggak cerita. Pertama itu. Yang kedua nih, apa ada pihak dari KJRI di sini, yang perwakilan kita PMI di sini, apa ada yang datang, apa ada laporannya? Udah jelas itu mah. Ada laporannya, ada datang. Bukan ada datang. Pihak Sabara KJRI, hatta orang Indonesia sekalipun, kalau motifnya salah, itu kan jelas ngaburin pembantu salah, nggak bakalan menolong, nggak bakalan. Jadi harus usaha. Waktu itu nggak Pak Rusli nggak diinterogasi gitu sama kedutaan di sini sama Sabara, nggak ada, nggak datang, nggak ada. Siapa yang ngasih? Cuman laporan dari kantor polisi mungkin udah ada ya. Iya. Akhirnya saya sama si Puan itu ketemu juga di dalam itu. Iya. Terus salaman, ya udah dikepisin tangannya. Kenapa kata kamu itu, kata saya. Menjebak saya. Sampai saya jadi masuk begini. Iya. Saya sakit, kata saya. Gara-gara kamu, kata saya. Iya, katanya, maaf ini gara-gara saya. Kenapa kamu harus jadi dia mengakui kesalahannya pada waktu itu. Dan dia bercerita ke polisi juga mengakui bahwa itu kesalahannya dia sendiri. Ya udah akid. Akid itu ya. Nah setelah itu udah katanya sekarang mah di kamar di sini aja bareng-bareng tidur. Saya aku nggak mau, saking sakitnya. Udah katanya saya nggak mau sama kamu, dalam hati saya ya. Saya mah kan dipanggil sama askari bahwa saya harus nemanin si Puan itu. Saya ditemuin sebentar doang ya, cuman melampiaskan kesalahan dalam hati saya. Kenapa? Karena dia berbohong ya. Akibat dari perbuatan kamu, dia. Saya di penjara kayak begini, miskin, kata saya. Iya, katanya saya juga ingat sama keluarga kamu punya anak kecil. Udah nggak didengar saya. Saya manggil terus pada waktu itu, kamu masuk ke penjara, dia tahu nggak kamu masuk ke penjara? Tahu juga. Pasti. Tahu bahwa ada SMS sama aku. Jangan balang kalau bisa tutup, katanya, daripada celaka semua. Itu enak sekali ngomong kayak begitu. Enak sekali. Apa buah saya? Apa keuntungan saya? Ya betul lah. Ya kan justru dia yang dia yang untung istilahnya kan. Iya, mencelakain orang, saya yang rugi. Rugi itu. Ada faedahnya enggak buat saya? Yang ada hancur. Iya betul. Pertama kehilangan pekerjaan. Masa depan saya itu bekerja di situ. Iya. Yang kedua saya rugi. Iya, waktu juga 1 bulan itu, 1 bulan waktu. Ya Robby. Nggak bisa ngirim ke Indonesia ya. Enggak, lagian kan kalau tahu orang Indonesia nangis. Iya betul.
Nah begitu Pak, singkat ceritanya polisi manggil saya, Iprat katanya, kamu keluar sekarang. Yaitu saya datang orang majikan yang kemarin itu yang mau jadi tanajul, dia ya, yang jadi tanggungnya, dikeluarin sama saya. Dek, kamu selamat keluar katanya. Udah tanda tangan. Keluar katanya, bareng sama itu teman saya. Lah halo, saya nggak mau katanya. Ngapain, apa urusannya teman? Ya iya. Nah begitu Pak Hasan. Ya. Nah, Terus singkat ceritanya dia berarti kan bergantian ya, kamu keluar dia masuk. Nah setelah itu mungkin dia ada sidang. Kamu pernah dipanggil lagi nggak pada waktu itu sidangnya atau bagaimana? Enggak ada panggilan dari polisi. Enggak, karena apa? Majikannya udah mencabut perkaranya karena pembantunya udah pulang. Oh balik lagi. Iya pitnahan, maling uang, maling emas itu Nggak ada. semua bohong. Nggak ada. Terus si yang teman kamu itu si Pulani masuk ke penjara tetap apa pulang gitu? Dikeluarin juga? Dikeluarin tapi ditebus itu, harus pakai ditebus. Jadi dia bahkan dia mah nggak mengalami sampai lama di penjara. Enggak. Cuma berapa hari kira-kira? Dia bilang 10 lah, 11 harian. 11 harian ya. Jadi saya yang rugi. Jadi nggak ada sistem sidang lagi ya, nggak ada. Jadi kesimpulan dari saya Pak Hasan ya. Jadi untuk sahabat-sahabat TKI Arab Saudi Ya. seperti sopir dimanapun saya berada ya, baik di Hong Kong, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura. Jadi walaupun kita mempunyai seorang teman ya Pak ya, kalau belum tahu motifnya, masalahnya yang jelas, apalagi ngambil seseorang. Walaupun itu kita udah seperti saudara ya. Iya, kalau belum tahu statusnya jangan mau, ya. Takutnya kayak seperti saya ya. Dia bilang mau ngambil istrinya atau temannya mau ijazah atau cuti libur, ternyata dia itu ngaburin pembantu. Jadi saya yang kena ya sahabat sekalian. Nah begitulah Pak Hasan cerita saya. Gimana untuk pesan-kesannya untuk semua sahabat TKI gimana? Silakan Pak Hasan. Baiklah, itulah cerita ya pengalaman Pak Rusli ya. Dari pertama kita udah dengarkan dan kita menarik sekali untuk para PMI yang berada di luar negeri jangan sampai tergiur ya, karena temennya ini seolah menjebak. Jadi kita harus tahu apa dia itu benar apa enggaknya. Jangan sampai karena kita temen juga ikut aja, jangan ya. Jadi kita harus bisa membedakan, karena apa, ini suatu kesalahan besar ya. Karena kalau memang itu untung ya dia sampai di penjara 27 hari, temennya sampai 11 hari karena si perempuannya itu, si pembantunya itu bisa balik lagi. Nah ini untuk pembantunya juga ya, nanti bisa lebih ketat untuk majikannya. Bahkan mungkin HP juga nggak dikasih apa. Kebanyakannya sih begitu ya. Kalau misalkan kembali lagi ya ini supaya apa, jadi inspirasi bagi kita semua yang sebagai PMI di sini. Mudah-mudahan cerita Pak Rusli ini bisa ada hikmahnya untuk kita semua. Jangan contoh ya, jangan sampai kita melakukannya. Itulah ya, mengalami yang seperti Pak Rusli ini ya. Itulah yang diceritakan oleh Pak Rusli, pengalaman di Saudi. Banyak juga yang lain-lainnya itu banyak ya. Cuman kita kebetulan ini saya main ke rumah Pak Rusli dan beliau cerita ini ada bagusnya untuk diungkapkan di di YouTube. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua PMI untuk merespon ya. Jangan sampai bisa terjadi seperti ini. Itulah ya. Ya cukup sekianlah apa yang diutarakan oleh Pak Rusli. Cerita ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh PMI semua ya. Saya Hasan Sugiri dari Jeddah mengucapkan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau baik berlaku atau gimana. Mudah-mudahan dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.